kebutuhan airnya. Kalau misalnya sampai dengan ini logikanya kemarin ya, kebutuhan airnya bisa dihitung, yaitu dari jumlah penduduk dulu, kemudian nanti ditambah dengan jumlah penduduk itu berarti domestic use ya, dari kebutuhan air untuk domestic use sesuai dengan jumlah penduduknya. Kemudian nanti kalau itu adalah suatu kawasan perkotaan misalnya, pasti di situ ada aktivitas-aktivitas yang menyertai atau yang ada di kota itu sendiri, yaitu misalnya apapun ya namanya kota ya, jadi aktivitasnya bermacam-macam, termasuk yang komersial, yang sosial dan sebagainya ya. Itu sudah dimasukkan dalam non-domestic use gitu ya, dimasukkan dalam bentuk ini. Biasanya kesulitannya karena tidak bisa dihitung satu persatu atau tidak bisa dihitung dengan sederhana, makanya langsung dikalikan dengan sekian persen daripada ke jumlah penduduknya gitu ya. Sekian persennya itu adalah non-domestik, sehingga nanti kebutuhan airnya adalah jumlah antara domestik dan non-domestik. Nah, biasanya kalau kota besar sekali seperti misalnya Surabaya begini ya, itu kebutuhan untuk industri itu biasanya dipisah, jadi tidak dimasukkan dalam perhitungan non-domestik ya. Jadi dihitung sendiri, mungkin sekian persen daripada total kebutuhan air domestik dan non-domestik. Jadi ini berjenjang ya. Jadi kebutuhan air dari domestik, ini domestik, kebutuhannya sekian, dari jumlah penduduknya sekian dikalikan dengan kebutuhan airnya, konsumsi kebutuhannya, kemudian baru dimasukkan yang non-domestik adalah sekian persen daripada kebutuhan air yang domestik. Kemudian nanti juga ada yang, ini sudah dijumlah ya, ini sudah dijumlah, kemudian juga ada industri. Tapi kalau kota kecil, mungkin industri itu sudah masuk dalam domestik, kebutuhan air yang non-domestik ya. Nah, industri itu nanti dihitung tersendiri kalau itu ada datanya dan kota besar biasanya. Kemudian itu ditotal semua. Ada juga faktor kehilangan air, itu juga tidak bisa dihindari. Jadi faktor kehilangan air juga harus dimasukkan di dalam menghitung penambahannya berapa. Jadi kalau misalnya saudara, seperti kemarin saya ngasih contoh itu apa ya, saudara mengadakan suatu acara, itu misalnya saudara mengundang 10-15 orang gitu, ternyata saudara kalau memesan untuk konsumsinya tidak untuk 15 orang tapi lebih ya, mungkin dilebihi sekian persen gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti saudara pada waktu saudara mengadakan acara itu, teman saudara yang diundang yang jumlahnya 10 orang tadi itu nanti mungkin membawa temannya ya, atau membawa, ada yang karena sesuatu dana hal sehingga dia tidak sendiri itu misalnya, sehingga kebutuhannya adalah yang saudara pesankan lebih daripada yang diundang gitu. Jadi ada angka keamanannya. Itu adalah kehilangan air. Nanti dijumlahkan juga. Itu ya. Kemudian dari situ saudara bisa menentukan kapasitas desainnya. Ya, dilihat dari skema jaringannya dulu. Skema jaringan tadi sudah ditentukan dulu, kemudian baru saudara bisa menentukan kapasitas desainnya. Seperti dalam contoh soal yang kemarin itu, ini ya, sebentar. Nah, bentuk yang paling sederhana itu akan ini ya. Jadi kalau saudara ternyata sudah bisa menghitung jumlah air yang dibutuhkan di zona A dan zona B, sudah termasuk dari domestik dan non-domestik dan kehilangan air sudah dimasukkan di sini, baru saudara tentukan kapasitas desain masing-masing jaringan pipa ini. Ini kebetulan sederhana sekali, hanya ada 2 jaringan, yaitu pipa R reservoir ya, RA dan AB. Di sini sudah diketahui jumlah kebutuhan airnya, di sini juga diketahui. Sehingga saudara kalau merencanakan nantinya, itu adalah untuk pipa ini, pipa AB ini berarti melayani atau debitnya didapatkan dari jumlah yang ada di sini total ya di titik B. Sedangkan yang kalau saudara mau desain pipa yang ini, yang AR ini, jangan lupa bahwa di samping jumlah penduduk yang ada di sini dan segala aktivitasnya, termasuk yang kehilangan air tadi, juga ditambahkan yang dari sini, karena air itu akan mengalir dari sini, melayani untuk penduduk di sini dan melayani juga dari sini. Jadi istilahnya ditambah gitu ya. Jadi dari sini sekian ditambah, akhirnya sampai menuju ke tempat yang paling ujung hulu, maka itu adalah total daripada semua kebutuhan gitu ya, termasuk hitung kehilangannya dan sebagainya. Itu ya, jadi kemarin itu, sehingga saudara bisa menentukan kapasitasnya, ya, kapasitas desainnya sekian, kemarin ada perubahan ya, sudah saya rubah mungkin. Terus ya satu lagi, harus dikalikan dengan faktor fluktuasi. Kalau saudara merencanakan jaringan
pipa itu harus dikalikan dengan faktor jam puncak ya. Kemudian kalau saudara merencanakan jaringan bangunan airnya, misalnya bangunan pengambilan atau bangunan reservoirnya dan sebagainya, itu dikalikan dengan faktor hari maksimum gitu. Nah, kalau saudara mau merencanakan jaringan pipa, itu maka saudara harus dikalikan lagi dengan faktor jam puncak. Itu. Sehingga saudara bisa mendapatkan kapasitas desainnya sekian. Untuk pipa BA, pipa air, debitnya sekian. Kapasitas yang harus disediakan harus bisa mengalirkan debit sebesar untuk pipa BA sekian meter kubik per detik, pipa air ini adalah lebih besar lagi karena dia adalah melanjutkan ya. Jadi secara logika seperti itu. Nah, baru saudara bisa menentukan desainnya apa, itu namanya diameter pipanya berapa ya. Kemarin seperti ini ya, dijumlahkan dari mana angka itu ya, dari kapasitas desain ini, kemudian kriteria perencanaannya, di mana misalnya pipa itu kecepatannya sudah tentukan maksimal sekian, minimal sekian ya, sehingga saudara bisa mendapatkan diameter yang dibutuhkan, yaitu adalah desainnya. Desainnya adalah untuk pipa B 20 cm, untuk pipa AR lebih besar 27 cm. Kenapa? Ya karena dia AR itu membawa air untuk disalurkan ke penduduk di zona A, terus dia melanjutkan untuk ke penduduk yang di zona B. Ya gitu ya. Jadi saudara mendapatkan diameternya ternyata sudah bisa dihitung dengan cara seperti ini. Terus kemudian kemarin juga ada kehilangan energi. Kehilangan energi adalah di luar diameter, dia di luar desain kapasitas ya, di luar apa itu namanya apa itu perencanaan desain kapasitasnya atau diameter pipanya. Ini saudara berdasarkan yang telah saudara dapatkan di semester sebelumnya, yaitu saudara belajar tentang pipa ya, jaringan pipa, sehingga di situ ada kehilangan energi. Nah, kehilangan energi itu ada dua, yang kemarin sudah saya sebutkan, yaitu mayor dan minor. Mayor itu adalah kehilangan energi yang diakibatkan oleh panjang aliran, pipa itu lurus diameternya sama ya, sepanjang pipa itu diameternya sama, kemudian panjang sekali misalnya, baru dia nanti pada satu zona tertentu dia harus bercabang atau harus berbelok, itu adalah beda. Jadi yang pipa yang lurus, diameternya tetap, kontinu, itu akan menghasilkan mayorlosis karena dia besar sekali. Jadi pengalinya itu besar sekali. Fungsi daripada kecepatan apa itu namanya energi kinetik ya, kecepatan ya. Kecepatannya adalah 1,5 meter, tadi direncanakan di sini kecepatannya direncanakan sekian, 1,5 meter per detik. Kemudian panjang pipanya misalnya pipa AB tadi 1.500 meter, kemudian ada diameter yang sudah ditentukan tadi sekian. Nah, saudara menentukan mayorlosisnya sekian. Jadi lambda dikalikan L per D dikalikan V kuadrat per 2G. Gravitasi G itu gravitasi ya. Biasanya 9,8 meter per detik kuadrat itu, atau mungkin sekalian dibulatkan jadi 10 gitu misalnya. 10 meter per detik kuadrat itu adalah percepatan gravitasi. Sehingga saudara mendapatkan suatu kehilangan energi akibat mayor, akibat pipa yang lurus tadi sekian besar ya. Kemudian pipa B selanjutnya di atasnya, di hulunya adalah pipa air yang panjangnya 2.500 meter, berarti lebih panjang. Ini kan sudah saya rubah di sini ya, sehingga sudah dapatkan angkanya sekian. Nah, itu yang mayor. Yang minor itu apa? Dilihat di gambarnya, dilihat di perencanaan saudara. Di perencanaan saudara di sini adalah pipanya tidak bercabang tapi dia hanya berbelok. Ya, dia berbelok ke arah sini bentuk sudut 30 derajat, berarti ada minor di sini akibat perubahan arah aliran. Itu dilihat di kuliah hidrolika atau jaringan pipa yang diberikan di semester 2 kemarin, sudah buka lagi, sudah pakai untuk menghitung minornya. Ya, minornya itu misalnya pada belokan ada perubahan arah aliran di node A atau di join A atau di apa itu namanya titik A, itu sudahnya 30 derajat, sehingga kalau dilihat di tabel, daripada tabel perubahan arah aliran itu nanti nilai K-nya itu sekian, tapi di sini adalah tetap V kuadrat per 2G itu adalah energi kinetiknya. Nah, kalau kehilangan energi akibat minor akibat perubahan arah aliran, itu tiap sudut belokan itu juga mempunyai nilai K gitu ya. Jadi nilai apa itu namanya, rumus dasarnya kan K V kuadrat per 2G. Nah, K-nya itu kalau yang mayor itu ya lambda dikalikan L per D. Lambda itu adalah kekasaran bahan pipa, L itu panjangnya pipa,
kemudian D itu diameter yang direncanakan berapa. Nah, yang mayor itu ini, kecil ya. Kalau dibandingkan dengan ini ya, 17 meter, ini 26 meter, ya, lebar mayor, tapi untuk belokan itu, untuk minor itu ternyata bedanya sangat jauh sekali, yaitu 0,017 meter dalam hitungan ini misalnya, dalam hitungan ini. 0,017 atau katakanlah 17 cm, tidak sampai 17 cm ini ya, itu kehilangan energi akibat minor. Kemudian aksesoris pipa itu juga dihitungkan persentase saja, 10% daripada mayor losses, itu ketemunya sekian, 1,72. Yang di pipa airnya 2,61. Ini dalam contoh hitung-hitungan ini. Kemudian berikutnya baru saudara bisa menentukan jumlah kehilangan energinya gitu. Di sini total kehilangan energinya dari jaringan pipa B ke A ke RS. Dilihat di ini ya. Dari B ke A ke RS. Ini ada total kehilangan energi ya. Akibat panjang pipa, akibat minor losses, panjang pipa berarti mayor, di sini ada minor losses, akibat belokan, perubahan arah aliran, juga mungkin di sini ada, ini mayor juga, ya karena lurus, dan di sini juga mungkin ada berbagai macam aksesoris pipa ya, ada meterannya, ada pelepas tekan, dan sebagainya, itu digolongkan atau dimasukkan dalam minor, dengan hitung-hitungan 10% daripada jumlah mayor. Dari situ saudara bisa menentukan jumlahnya. Jadi kehilangan energi total dari B ke A sampai ke RS-nya itu adalah di total semua adalah sekian. 47 meter atau hampir 50 meter lah kehilangan energinya. Tekanan minimum pada ujung pipa di zona B itu dalam teorinya adalah 10 meter. Itu ya. Nah, sistem elevasinya lintasan antara B, A, R dalam soal ini ya. Elevasi permukaan tanah di B dalam soalnya sekian. Ya, jadi permukaan tanah di B itu di sini ya. Di sini elevasi permukaan tanah tertinggi itu adalah sekian. Di data ini 150 plus 150. Di titik A ini ada elevasi muka tanahnya adalah plus 188 misalnya. Elevasi muka air tanah di titik sini yang paling tinggi adalah 197. Itu hubungannya dengan menghitung tekanan tadi gitu, bukan menghitung debitnya. Kalau debitnya berdasarkan jumlah penduduk dan semua yang dilayani di daerah masing-masing zona, masing-masing node ini, tapi kalau tekanan itu ada hubungannya dengan energi dan elevasi. Ini ya, dari sini ada elevasi yang dimasukkan ya. Ini ya, elevasi permukaan tanah di A, di B sekian, di A sekian, tekanan minimum di RS, di reservoir itu agar sisa air di titik B itu 10 meter, berarti jumlahkan. Ini yang kehilangannya adalah sekian, 47,766 atau katakanlah 50 meter gitu ya. Kemudian tuntutan minimumnya di ujung B itu adalah 10 meter, sehingga saudara tekanan minimum yang ada di RS itu adalah harus sekian, 57 meter. Dan 57 meter itu dipakai itu apa? Ya, tuntutan. Jadi elevasi muka air yang ada di titik RS itu harusnya minimal 50 meter ini. Agar air itu bisa mengalir sampai ke titik B, melayani seluruh yang ada di A dan di B, dan di B itu tekanan minimumnya bisa mencapai 10 meter. Sehingga tekanan elevasi muka air yang ada di titik di RS, di S, di reservoirnya itu minimal adalah sekian. Itu adalah tekanannya. Itu. Sehingga kalau digambarkan misalnya seperti ini ya. Elevasi muka air di sini adalah B150 tadi ya. Di sini tadi sekian, di sini sekian. Ya, kemudian elevasi tuntutan muka air di B dan kehilangan energi totalnya adalah 207. Ya, di sini. Jadi terpaksa itu harus 207 disediakan muka air itu harusnya energinya adalah 207,66 ya, ditambah dengan tinggi ini ya. Sehingga saudara bisa menentukan tinggi elevasi tinggi. Kalau itu misalnya dipakai elevated reservoir, maka saudara harus meninggikan sebesar 9,96 ini. Gitu ya. Jadi tuntutannya sekian gitu. Tuntutannya harus plus sekian muka airnya. Dengan cara bagaimana? Bisa dengan cara airnya itu, tandonya itu dinaikkan setinggi 10 meter atau saudara menggunakan pompa gitu. Supaya apa? Supaya di titik B ini tekanan minimum itu bisa 10 meter. Ya, kalau ini
lebih rendah daripada 207, mungkin air itu tidak bisa mencapai 10 meter di sini. Kalau ini dipasang 210 bagaimana? Ya lebih baik lagi, berarti tekanannya lebih besar. Nah, ini angka plus 207 ini adalah suatu tuntutan elevasi. Di reservoir ini, pada muka tanahnya cuma 197 gitu ya, padahal dituntut airnya harus pada elevasi sekian untuk bisa sampai ke titik B dengan tekanan minimum 10 meter. Maka saudara membutuhkan elevasinya sekian. Bagaimana sudah mencapai muka airnya yang diproduksi air di sini itu untuk bisa naik setinggi 207 meter agar bisa sampai titik B paling jauh ini, yaitu saudara menggunakan misalnya pakai menara air atau elevated reservoir ini gitu ya. Atau mungkin kalau tidak ya pakai pompa. Di pompa berarti harus diberikan pompa dengan kapasitas sekian. Itu nanti ada di perhitungan pompa gitu ya. Cuma ini adalah elevasi tuntutan yang ada di titik R atau di reservoir ini agar supaya air itu bisa mengalir dengan lancar secara gravitasi menuju ke titik B di mana tekanan minimumnya ada di B itu kalau bisa masih bisa mencapai tekanan 10 meter. Kalau tidak bisa ya berarti ya mungkin ditinggikan lagi, atau konsekuensinya kalau tidak bisa ya berarti penduduk yang di sini nanti kadang-kadang tidak mendapatkan air gitu karena tekanannya kurang gitu. Akhirnya diakali dengan berbagai macam cara, mungkin penduduk yang ada di sini airnya ditandon, kemudian nanti dipompa sendiri, dia membuat pompa sendiri untuk menaikkan air ke sesuai dengan tempat yang dibutuhkan, mungkin ke kamar mandi, ke dapur dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini adalah untuk menentukan sistem elevasi. Nah ini sebenarnya susah ya, sulit sekali atau susah sekali kalau saudara sudah menggunakan jaringan pipa tertutup gitu. Nah nanti akan dibantu dengan yang dinamakan dengan aplikasi, itu pakai Ethernet. Nanti diberikan Ethernet. Tapi ini adalah yang paling sederhana. Artinya apa? Artinya saudara bisa menentukan, oh berarti yang dimasukkan tinggi tekanan air minimum 10 meter itu apa maksudnya? Maksudnya supaya penduduk di sini itu paling tidak sesuai dengan rencana, air itu masih bisa memancar masuk ke lantai kedua dari bangunan mereka. Tapi kebanyakan kan tidak seperti itu ya, karena memang kehilangannya banyak, kemudian tekanannya juga banyak yang hilang di tengah perjalanan. Nah itu maka penduduk yang ada di, misalnya penduduk itu adalah rumah saudara gitu ya, rumah tempat tinggal saudara, terpaksa saudara masang tandon di bawah tanah untuk nampung air itu, dan kemudian untuk bisa sampai ke kamar mandi, ke dapur, dan ke tempat lain di sekitar rumah saudara harus dipompa atau dinaikkan ke reservoir yang kedua, yaitu yang elevated, baru bisa masuk ke daerah pelayanan. Daerah pelayanan itu adalah di kamar mandi, di dapur, dan sebagainya. Dan itu kan banyak sekali terjadi begitu di rumah tangga gitu, karena ternyata air itu tidak bisa sampai sesuai dengan yang direncanakan dalam teorinya gitu, karena banyak kehilangan tadi. Ya itu ya, jadi itu yang saya sampaikan untuk sistem elevasi. Jadi menentukan desainnya, kapasitas air ke diameter, kapasitas desainnya berapa, sampai saudara bisa menentukan diameternya, kebutuhannya, dan saudara sekaligus bisa menghitung tekanannya yang dibutuhkan supaya air itu dijamin bisa mengalir sampai ke tempat tujuan yang paling jauh dari daerah pelayanan ini. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Itu Pak, kan untuk menghitung keperluan perencanaan, setelah menghitung domestic use dan lain-lain dikali faktor fluktuasinya. Faktor itu kan nilainya kan dari sekian sampai sekian, kayak yang faktor jam puncak itu kan dari 1,3 sampai 1,75. Nah itu di contoh soal yang pertama itu faktor jam puncaknya 1,75, sedangkan yang soal kedua 1,45. Nah itu saya masih bingung Pak cara menentukan nilai. Sebenarnya yang mana? Ini kan faktor jam puncak itu antara 130, ini ya. Kemudian di contoh soal saya ini kan. Di contoh saya. Oh, sebentar. Saya ya mungkin tidak perhatian saya. Oh, gitu. Kemarin juga ada diralat, juga ada ralat untuk jumlah ininya juga. Oh, ini 145 ya. Iya. Itu ya. Saya masih bingung. Kalau 145 itu didesain di awal di sini, misalnya dalam soal ini misalnya ini ya, di sini misalnya
Kan antara 125 sampai 175. Kamu ngambil yang mana? Nah, biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang dimiliki oleh perusahaan air minum setempat yang sudah ada. Karena dia yang tahu datanya kan. Misalnya di Surabaya ini adalah PDAM Surabaya. PDAM Surabaya itu kan dia melayani kebutuhan air kota Surabaya ini kan sudah mulai dia lahir dulu, dia diciptakan dulu sampai sekarang. Sehingga dia tahu semua fluktuasinya, tahu semua datanya ada semua, sehingga diambillah satu angka tertentu. Dalam contoh soal ini saya ambil 45. Jadi di sini ditentukan antara, misalnya tadi mana itu dari Indar. Di sini antara 0, ini tadi berapa itu? 175 ya, 0, di dalam ini misalnya. Di antara ini sampai ini 130. Nah, ini kebiasaan kota tertentu itu tidak sama. Nah, dalam contoh soal itu nanti kalau saudara ada soal itu misalnya ditentukan, saya tentukan atau saudara tentukan sendiri. Faktor jam puncaknya diperhitungkan dengan angka sekian, itu misalnya. Tetapi kalau saudara sudah bekerja di suatu instansi tertentu, misalnya saudara ada di setelah lulus kemudian saudara kerja di kota Malang misalnya, atau di kota Denpasar misalnya, terus nanti di sana ada pengembangan. Nah, itu kan di sana sudah ada PDHM-nya, ya ditanyakan ke mereka. Biasanya menggunakan faktor fluktuasinya yang mana, sekian angka berapa gitu, atau bisa dihitung ini. Tapi kalau ngitung kan ribet ya, harus dihitung dengan menggunakan statistika ya, dengan menggunakan data penduduk dan sebagainya, kemudian dibanding-bandingkan itu sehingga ketemu suatu angka gitu ya. Nah, kalau misalnya di Surabaya ini, saya ambil contoh di Surabaya ini kan sudah sekian puluh tahun ya PDAM itu bekerja dan eksis gitu ya, sehingga dia tahu, oh ya biasanya kenaikan jumlah penduduknya Surabaya itu adalah sekian. Itu sehingga saya pakai jam puncaknya adalah antara ini sampai ini. Tapi dalam contoh soal tadi adalah 145 gitu. Itu Mbak ya, mudah-mudahan bisa terjawab ini. Dari contoh soalnya ini tadi diambil 145. Ya mungkin aja bisa 175, tapi dalam contoh soal ini ya mungkin di depan sini tidak jelaskan ya. Faktor fluktuasi diambil koefisiennya adalah 145 misalnya. Yang ini saya tambahkan di sini supaya saudara pada waktu sudah sampai di sini sudah nggak bingung. Itu Mbak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Tetap saudara kalau misalnya antara kota satu, kota berikutnya, kota Surabaya mungkin tidak sama dengan Jakarta, tidak sama dengan Ujung Pandang, tidak sama dengan Medan, ya harus terlibat langsung masuk ke ini. Kecuali kalau daerah baru sama sekali ya. Baru sama sekali saudara belum ada PDAM di kota itu, misalnya, atau katakanlah saudara mau mengembangkan penyediaan air bersih untuk satu kecamatan misalnya dalam satu kabupaten, itu jauh dari kota misalnya, dan kebetulan di situ ada sumber air yang bisa dimanfaatkan secara kontinu, maka saudara bisa menganalisa, membuat apa itu namanya perencanaan di situ untuk kota yang jauh dari kota besar tadi, sehingga kabupaten yang akan saudara kembangkan untuk melayani penduduknya supaya mendapatkan air bersih, baru sama sekali boleh. Tapi kalau gabungan kota Surabaya misalnya, sudah ada PDAM, sudah punya angka. Jadi kalau dia mengembangkan, kan Surabaya itu kan berkembang terus ya, nanti suatu ketika ada perumahan baru di sana, jaringan pipanya ditambah, apa itu namanya, kapasitas desainnya ditambah gitu. Nah itu faktor fluktuasinya dia tahu, udah punya gitu. Mungkin kota Kediri, kalau di Jawa Timur ya, kota Malang, kota Mojokerto, mungkin beda-beda. Itu ya. Sampai di sini ada, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya ini karena besok itu kan libur ya, minggu depan saudara harusnya sudah sudah evaluasi yang pertama minggu depan. Karena besok itu libur, sehingga teman saudara di kelas D itu juga mungkin materinya nggak sampai kesekian, sehingga harus disamakan gitu ya, disamakan sehingga sampai sini juga gitu maksudnya, supaya sama gitu ya. Karena tapi kan ini baru besok untuk kelas D itu. Nah itu nanti saya akan nyari hari untuk bisa menyamakan, dan supaya minggu depan saudara bisa bareng ya, ujian evaluasi yang pertamanya bareng, dan itu tidak terlalu susah karena mungkin ya tidak serumit ini ya soalnya ya. Yang lain mungkin pertanyaan, sebentar, ini saya ambil dulu di sini. Kalau dilihat dari, nah ini ya sebentar ya. Sebenarnya ini kan minggu keempat ya, minggu keempat itu sebenarnya sudah evaluasi, tapi karena
nanggung, saya turunkan evaluasi nanti saya masukkan minggu kelima. Jadi hari ini adalah pengenalan sistem transmisi, ini sudah kemarin. Oh, yang sini belum ya, perpipaan ini, pengenalan sistem transmisi dan distribusi, oh ya sebentar. Waktu itu saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini untuk, bentar, ini apa ini? Oh, bukan. Sebentar. Jadi di sini ada distribusi air. Nah, kalau kita sudah bicara masalah distribusi air, itu sudah keluar dari bangunan pengolahan. Jadi sudah masuk ke bangunan pengolahan, sudah bangunan pengolahan ada di kirinya daripada ini, di gambar ini ya. Ada di kirinya daripada gambar ini. Jadi ini sudah reservoir tadi. Masuk ke daerah pelayanan. Nah, ini ada tiga macam cara mendistribusikan. Nah, kalau kita berbicara masalah jaringan distribusi air, berarti ya di sini sebenarnya. Apa itu namanya? Kondisinya di sini, tidak dimulai bangunan pengambilan sampai pengolahan dan sebagainya, tapi kita masuk di sini. Jadi di sini ada metode distribusi itu ada tiga. Yang pertama, bila mana daerah pelayanannya itu lebih rendah daripada ground reservoir. Mungkin ground reservoir atau elevated reservoir. Jadi artinya apa? Air yang ada di sini sudah siap dibagi, siap didistribusikan, sudah keluar dari bangunan pengolahan. Nah, kalau misalnya daerahnya, topografi daerahnya itu ternyata daerah yang dilayani itu jauh lebih rendah daripada sistem reservoir yang ada, maka dia bisa mengalir secara gravitasi begini. Tanpa bantuan pompa, tidak diperlukan tenaga untuk mendorong air sampai ke situ. Yang mengalir dengan sendirinya secara gravitasi. Ini. Ya. Sekarang ada juga yang daerah datar, seperti kota Surabaya ini. Kota Surabaya ini dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan ke ujung utara adalah datar. Tidak ada daerah perbukitan. Ya ada sih perbukitan di daerah Surabaya agak barat situ ada agak tinggi elevasinya, tapi di situ bukan tempatnya pengolahan air bersih ya. Pengolahan air bersihnya ada di Wonokromo, di Ngagel itu. Nah, Ngagel itu juga kondisinya rata-rata hampir sama dengan daerah-daerah yang di seputar kota Surabaya dan seluruhnya ya. Yang di Sukolilo, yang di Tanjung Perak, yang di apa itu namanya Citra yang sana, itu hampir datar seperti ini, sehingga dia butuh pompa, membutuhkan pompa. Yang seperti Surabaya ini berarti karena elevasi permukaan tanahnya ini hampir relatif datar, maka supaya air yang di dalam reservoir ini bisa sampai ke daerah pemukiman atau daerah yang dilayani. Halo? Ya, supaya air itu bisa sampai ke daerah yang dilayani ini, entah ini perkampungan, perumahan, atau daerah industri, atau daerah perdagangan, daerah komersial, dan sebagainya, itu airnya harus dipompa, 100% dia menggunakan pompa. Nah, ini pompa ini, bagaimana merencanakan pompa ini, kapasitasnya berapa, harus tahu tekanan yang hilang. Sepanjang perjalanan di sini kan tekanannya hilang semua, hilang karena panjang pipa dan sebagainya, sehingga air yang ada di sini bisa dipompa masuk ke rumah sini dengan kekuatan pompa sekian. Itu adalah yang menggunakan 100% pompa. Itu contohnya Surabaya atau kota-kota yang relatif datar. Tapi ada juga yang gabungan begini. Sistem gabungan itu bisa dengan pompa dan juga bisa menggunakan menara air. Atau ini menara air hampir sama dengan ini. Jadi elevasi muka airnya di reservoir lebih tinggi, relatif lebih tinggi daripada daerah yang dilayani. Tapi juga ada angka-angka tertentu yang syaratnya ada. Lebih tinggi itu berapa? Itu ada semua. Ya, di sini misalnya reservoirnya di sini namanya ground. Reservoir di atas permukaan tanah, kotanya di sini, dan biasanya kecil, kota kecil biasanya. Sehingga dimanfaatkan untuk menghemat listrik dan sebagainya, dimanfaatkan menggunakan elevated ini. Reservoir yang diangkat, yang di atas, yang di itu menara air itu. Jadi suatu ketika pada saat jam puncak itu pompa dan elevator pada saat jamnya tidak jam puncak itu air di sini dipompa masuk ke reservoir atas, atau di rumah mungkin bisa seperti ini, di rumah yang masuk ke sini ya, dipompa pada saat kebutuhan air itu sepi di sini, maka air di sini dipompa ke sini untuk memenuhi ini sampai penuh. Kemudian pada satu jam-jam
jam puncak yang penuh dengan penggunaan air, maka penduduk di sini disuplai air dari dua tempat, yaitu dari pompa dan dari sini. Itu yang gabungan. Ini biasanya untuk kota-kota yang kecil-kecil itu. Atau paling enggak, contohnya di rumah saudara. Di rumah itu kan biasanya ada tandon air di bawah, nanti dipompa ke atas, ada tandon air atas, kemudian pompanya berhenti selama melayani aktivitas di sini, maka dimanfaatkan elevated ini atau gravitasi. Nah, nanti kalau begitu habis, nanti dipompa lagi, sehingga penghematan listriknya terjadi penghematan tenaga listrik. Tetapi kalau di sini tidak bisa. Ini 100% menggunakan tenaga listrik untuk memompa air, untuk membawa air itu menuju ke daerah pelayanan yang ditentukan sejauh mungkin. Nah, ini pompa ini bagaimana Pak merencanakan atau menentukan tinggi elevated ini seperti soal tadi. Ya, menentukan elevated itu dengan menggunakan yang dinamakan menjumlahkan kehilangan energi yang ada. Ya, yang paling besar itu adalah bila energinya airnya itu mengalir di satu pipa yang lurus panjang sekali, itu biasanya kehilangan energinya besar, lebih besar ya, paling banyak itu di pipa-pipa yang lurus itu. Ya, itu ya. Ada pertanyaan di situ? Jadi ini adalah sistem distribusi. Jadi kalau saudara nanti merencanakan atau mungkin ada suatu pekerjaan proyek itu misalnya, ya saudara harus tahu, ternyata kondisi topografinya seperti ini. Reservoirnya saya taruh di sini, gitu. Saya taruh di tempat atas gini misalnya, di sekian beda tinggi sekian meter dari daerah yang akan dilayani. Tapi itu butuh data semua ya, data topografi, data geografi, data apa itu namanya, semuanya lah data-data itu. Sehingga saudara bisa memutuskan pakai yang ini, atau pakai yang ini. Jadi ini adalah sistem saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terus kemudian saya masuk ke sini, ini juga ada yang belum saya sampaikan tadi, adalah jaringan distribusi. Ini yang mudah itu yang ini. Ini kalau kota itu masih belum berkembang, atau masih penduduknya masih mencar-mencar sana sini, kota kecil, itu bisa menggunakan jaringan terbuka. Contoh soal yang saya berikan tadi adalah jaringan terbuka. Jaringan terbuka itu adalah ini. Jadi ini pipa induk. Kemudian ini reservoirnya di sini ya. Daerah yang dilayani itu nyebar di sini, tapi tidak terlalu ruwet. Itu misalnya, ini ada pipa induk, pipa primer gitu ya. Ini ada pipa sekunder masuk ke sana untuk melayani daerah sini misalnya. Terpaksa harus belok 90 derajat untuk membawa air ke sini. Nah, ini adalah sistem skema saja. Di sini juga sama. Di daerah sini sama daerah sini itu sistemnya terbuka seperti ini. Ya, jadi ke sana terbuka sini. Ini adalah tertutup, jaringan tertutup itu yang sudah susah, sekali sulit untuk memprediksi. Karena apa? Karena pipa ini saling terhubung, semuanya saling terhubung. Pipa induk, pipa sekunder, pipa tersier, pipa primer dan sebagainya. Nah, di Surabaya itu sudah seperti ini, tapi sebagian ada yang masih ini. Kelebihan dan kekurangan itu ada. Ya, pipa ini menghitungnya mudah. Kalau menggunakan sistem terbuka itu perhitungannya mudah ya, sangat gampang sekali, tinggal seperti ngitung hidrolika gitu. Tetapi kekurangannya adalah bila daerah sini misalnya terjadi kerusakan, misalnya pipanya pecah, atau pipanya bocor, atau terjadi kerusakan lah itu. Daerah sini tidak dapat air. Mati, berhenti airnya. Itu sama, ini juga sama. Di sini terjadi kerusakan pipa misalnya, maka daerah sini ke sana nggak akan dapat air, karena airnya menggunakan satu sistem pengaliran. Yang dapat air hanya sini saja. Itu kelemahannya di situ. Tapi perhitungannya gampang, mudah. Yang susah itu yang ini. Jadi ini pipanya saling terhubung. Kalau misalnya daerah sini terjadi kerusakan, pipanya pecah misalnya, atau pipanya bocor, maka daerah penduduk sini masih bisa mendapatkan air dari perjalanan air yang muter ini. Itu. Jadi ini adalah yang metode tertutup, dan kalau sudah susah seperti ini, kita menggunakan bantuan daripada program, ya, pakai Epanet dan sebagainya itu untuk menentukan, sehingga nanti sudah bisa menentukan tekanannya berapa minimal, diameternya berapa, kecepatan airnya berapa, itu tinggal masukkan angka saja nanti. Itu ya di sini. Itu kalau jaringan kotanya sudah besar dan
penduduknya udah padat sekali, mungkin kita menggunakan sistem yang tertutup seperti ini. Nah, di sini terjadi kerusakan jaringan pipa misalnya, maka penduduk sini masih bisa dapat mungkin dari sini mengalir di balik alirannya. Begitu Mas ya. Jadi ini Mbak dan Mas, ini adalah jaringan distribusi, dan tadi adalah sistem apa itu namanya distribusinya. Nah, karena saudara harus evaluasi minggu depan, saya di apa itu namanya soal gitu ya, nanti saudara gunakan untuk menghitung ini. Nah, ini misalnya seperti ini. Ada suatu kota, suatu daerah ya, terdiri ada tiga apa itu namanya zona A, zona B, zona C. Jadi data penduduknya seperti ini. Tahun 2010, 2011, dan seterusnya sampai 2020, data penduduknya terjadi kenaikan, mungkin ada juga pengurangan dan sebagainya. Masing-masing tahun dia ada fluktuasi seperti ini. Ini adalah untuk penduduk saja. Nah, dengan menggunakan metode perhitungan perkiraan jumlah penduduk yang ada, yang saudara dapatkan kemarin, ya, hitung perkiraan jumlah penduduk untuk masing-masing zona ini, ya, ini ya, dari sebaran, dihitung dari sebaran ini untuk satu tahun rencana N, itu. Nah, kalau sekarang 2022, berarti N-nya 2, tapi ini enggak. Ini misalnya N-nya adalah 5 plus X tahun. Jadi 5 plus X itu adalah angka terakhir NLP saudara. Kalau NLP saudara adalah 9, berarti ya untuk 5 ditambah 9, jadi 14 tahun yang akan datang. Itu misalnya seperti itu. Nah, ini latihan saja supaya saudara nanti bisa menentukan, menghitung jumlah penduduk. Ini permainannya teman-teman dari statistik ya, teman-teman dari apa itu namanya statistik perkembangan penduduk. Bisa yang hitung ini ya. Ya, ada beberapa cara aritmetik, ada cara least square, ada cara geometri kemarin, masing-masing cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada tahun kesekian, itu penduduknya sudah berapa, jumlah zona A, zona B sekian, zona C sekian. Nah, ini nanti saya share ke tempat saudara, soal ini untuk latihan. Ada pertanyaan? Ini belum sampai menuju ke pipa-pipanya, cuma ini menentukan jumlah penduduk aja, untuk menentukan domestic use-nya aja. Ya, ada pertanyaan? Dan minggu depan kita evaluasi yang pertama minggu depan. Nanti ini saya share ke tempat saudara nanti. Kan ya. Hitung perkiraan jumlah penduduk masing-masing daerah ini A, B, dan C ya untuk tahun rencana N. Nah, N-nya itu nanti saya berikan dulu nanti. Ini contohnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan ditanyakan, ada mau ditanyakan, mungkin di luar ini bisa sebatas bisa saya jawab, saya akan saya jawab. Tidak ada? Sudah jelas semua ya?